Raja Ilani tapi Zailani. Dua channel ini alhamdulillah mugi manfaat. Dan kepada para peserta iklan standarisasi, jadi tadi sudah standar ya. Memang yang harus standarkan itu ya tepat ya. Standarisasi supaya di Jumatan yang ada di kota Surakarta ini betul-betul sama. Karena tadi sudah disampaikan bahwa Yai Jenderal Asom tadi syarat-syarat melaksanakan Jumat nanti kalau dalam satu daerah itu ada 2 Jumatan ya, yang sah yang mana bisa juga sah salah siji jika rasa. Nah ini kan masalah. Kadang-kadang banyak takmir-takmir ini atau mendirikan tempat ibadah atau masjid ini untuk sekarang itu kurang memperhatikan di situ. Di tempat saya ada masjid Tegalsari, itu kan masjid satu-satunya masjid swasta yang memang mendapat izin dari keraton. Kalau dulu kan bangun masjid itu harus ada izin dari keraton. Nanti ulama-ulama keraton itu memusyawarahkan. Saya dapat cerita dari Pak Yai Rozak itu ketika mau bangun masjid Tegalsari itu izin ke keraton baru turun ACC itu 6 bulan baru di ACC. Kalau masjid dulu kan yang bangun keraton semua, Masjid Agung, Masjid Kepatian, Masjid Laweyan, terus Mangkunegaran. Dan yang saya tanya, saya menjadi pertanyaan Masjid Paramasorot kagungan jalur Masjid Paramasorot. Dan itu kan nggak masuk dalam masjid bersejarah. Itu kata Masjid Agung duluan mana? Nah ini dulu itu kan itu. Jadi Masjid Tegalsari itu mendapatkan izin itu baru 6 bulan setelah di ACC jadi ulama-ulama keraton sama itu. Jadi ada bulan. Tapi sekarang itu dimanapun mudah untuk bangun masjid. Jadi tidak apa-apa sih bangun masjid dan apa-apa. Tapi masjid itu tidak harus digunakan untuk Jumat. Di Makuyudan itu ada masjid Baitul Suro itu juga jadi digunakan untuk Jumat. Masjid Muslim itu juga digunakan untuk Jumat. Ini para rawuh, para kang kawula mulyakaken. Ini tadi beberapa sudah disampaikan oleh Pak Yai Asom. Tadi sama moderator diminta untuk perkenalan. Memang dulu kenal dulu ya. Ya wajar aku juga terkenal. Kesultanan tahu-tahu. Pak Yai langsung terkenal. Nama saya Muhammad Zainal Abidin. Kalau di ini jajaran anggota Komisi Fatwa. Kemarin malam Jumat juga ngisi kerja fatwa MUI. Di Komisi Dakwah saya diminta Pak Yai Jenderal Asom untuk mengisi khutbah Jumat atau syarat-syarat jalan Jumat. Saya aktivitas itu atau rumah ya, kalau istri baru 1, anaknya 5, baru 5 dari istri yang pertama. Yang kedua rawani. Karena suami takut istri. Terus tinggalnya di Tegalsari, masih Tegalsari, sampingnya Takmirul ya. Kalau di Takmirul, Pak Toprak Lebu di situ. Kalau pendidikan, kalau saya itu asli kelahiran Tegal. Bapak Asom ini kan kelahiran Madura ya. Kelahiran Tegal. Saya datang ke Solo di tahun 89. Itu tamat SD, mondok di Al-Mu'ayyah.
Kalau SD di Tegal, SD Ihsaniyah Tegal, terus SMP di Al-Muayyad, SMA di Al-Muayyad. Di situ saya daftar kuliah orang ketompo. UMPTN orang ketompo, daftar IAIN Jogja orang ketompo. Saking bodohnya itu. Tapi dulu bang saya tidak punya hasrat, saya pengennya mondok. Jadi sama keluarga diminta untuk kuliah. Ada orang ketompo. Cita-cita saya pengen mondok di mana? Tapi harus mondok Al-Muayyad. Masih kurang. Ada pengennya di Lirboyo. Jadi saya mondok di Lirboyo. Sampai tahun 2001, dari 95 sampai 2001. Dari Lirboyo tahun 2001 saya dapat beasiswa di Jakarta, di Universitas Libya itu bahasa. Jadi saya bukan Wahabi. Jadi dulu itu Ulil Absar Abdallah itu masih kuliah, terus di DO itu karena tidak cocok dengan. 1 tahun di sana saya derek Romo Kiai Said Akil Sirot. Pada saat itu pas rame-rame ya. Itu saya masuk di jurnal khas Tasawuf di milik beliau. Saya menerjemahkan disertasi doktornya Tasawuf Filsafat 2 jilid. Pusing sekali itu pas itu, karena yang diterjemah itu pas berbuluhiyah. Buluhiyah itu ranah yang di atas bumi, di bawah langit. Terus saya kembali ke Solo itu tahun 2003, diminta ya itu berkhidmah untuk di Al-Muayyad. Di sampai sekarang saya berkhidmah di Al-Muayyad. Nah, di tahun 2004 saya dapat beasiswa S1 di IAIN, program unggulan IAIN, dapat beasiswa full tanpa bayar sampai selesai. Terus saya dapat beasiswa lagi di UNU Surakarta pasca sarjana atau S3. Jadi ditawari beasiswa tapi separuh tok, nanti hitung-hitung berperan untuk duit. Nah, terus di samping saya di MUI, di PCNU wakil Rois Surya, di Jerman Rois Surya, terus di FKUB anggota FKUB. Jadi saya tahu saya kegiatan tempat ibadah karena ada anggota FKUB, DNI juga ya, Dai Kantipnas juga ya. Terus kalau hariannya saya penyuluh agama Kementerian Agama, bertugas di KUA Alawiyah. Setiap hari saya butuh absen. Itu kira-kira ya perkenalannya. Kalau aktivitas yang untuk dakwah hampir setiap hari, misalnya esok kerja, awan pulang kimia, bersubuh tuh pulang ngaji dengan Al-Muayyad, bermaghrib pulang ngaji Akbar Isya, ya sekeliling. Jadi saya pilih di jadwal masing-masing ngaji. Ya, itu kira-kira yang dapat kami perkenalkan. Orang yang kau muliakan, ada beberapa yang nanti akan saya sampaikan. Atau cukup orang ya nanti cukup-cukupkan. Jadi tadi kalau tadi biasa menyampaikan sekitar imam, kalau tadi masuk pada ranah yang sholat Jumat atau khotib, ada beberapa poin-poin penting yang nanti disampaikan. Yang pertama untuk syarat sholat Jumat. Jadi pendirian sholat Jumat itu ada syaratnya. Tidak seperti sholat jamaah. Kalau sholat jamaah itu 2 orang imam dan makmum dan cukup. Tapi sholat Jumat, dan saya tekankan, saya dipesani sama Yai Asom ini, nanti kita pendekatannya ke Imam Syafi'i. Walaupun nanti ada muqabalah dari imam madhab ya, tapi kan ada muqabalah dari imam madhab Hanafi, Maliki tadi masuk.
Tapi di sini saya Ashabus Syafi'i saja itu sudah ikhtilaf. Perbedaan di kalangan imam. Ashabus Syafi'i saja itu ada ikhtilaf antara Imam Romli dengan Imam Mahali itu ada ikhtilaf. Tapi nanti tidak jadi masalah karena ikhtilaful ummah rahmah. Itu juga ada yang kalau Imam Syafi'i itu kan syarat di antara syarat pendirian Jumat itu kan harus terdiri dari 40 orang ya. 40 orang yang mukim dan mustautin itu yang mengesahkan Jumatan. Jadi ada kalau hanya syarat, jadi kan ya laki-laki balik dewasa mukim mustautin biasanya kayak gitu tuh langsung masuk dari amal. Yaitu syarat-syarat terus apa tadi syarat khotib terus syarat khutbah, rukun khutbah, sunnah khutbah dan adab khutbah. Ada berapa poin itu? 6 poin. Langsung masuk aja di sana. Ya, jadi di dalam Imam Syafi'i itu syarat pelaksanaan sholat Jumat yang termasuk itu ketentuan dari 40, walaupun di Solo ini kalau kita lihat itu ya ada beberapa yang enggak memenuhi itu. Kan kita pendekatan Syafi'i. Mengapa kok pendekatannya Syafi'i dan Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanafi? Karena secara geografis Indonesia itu di wilayah Asia Tenggara. Asia Tenggara itu kebanyakan itu pemeluk agama Islam yang bermadzhab Syafi'i. Maka sadar tidak sadar kita itu adalah pemeluk agama Islam yang bermadzhab Syafi'i, walaupun kita nggak tahu ya, kita nggak tahu karena ulama yang membawa kesininya itu adalah madzhabnya madzhab Syafi'i. Maka Jumatan itu juga Syafi'i. Saya itu pernah dimintai khutbah Jumat itu di hotel, di salah satu hotel tak sebut kira-kira. Jadi suatu saat begini, ada telepon ke pondok, terus habis itu, ini aku minta Imam Khotib di mana di hotel ini, kurang mikir hotel di Jumatan, padahal di situ ada masjid. Sebenarnya nggak masalah karena Jumatan itu yang penting di bangunan kan, bangunan di pemukiman warga atau tempat yang memang itu dalam satu negara. Syafi'i kan seperti itu. Tapi di situ tak pikir kan masjid di hotel terus. Dan mau kok apa tak tanya. Dan jadwalnya siapa kok tiba-tiba ada minta. Aku yang ngaku karena ini cuti bersama, Imam Khotib melu cuti. Jadi nyuwun. Terus satu dilalah Romo Yai Bedowi Syamsuri saking Bradu ki pas lagi rawuh di situ. Terus saya soal, saya minta izin. Yai jadi mulai enter telepon di Jawi apa Imam Khotib dan hotel itu. Dari Bedowi ini betul langsung jawab oleh orang ya. Beliau itu menceritakan begini, menceritakan bahwa Muslim merangkit. Bagi Muslim itu pernah disowani karyawan perhutani, jadi pegawai perhutani, orang sejak perhutani. Terus diminta supaya bagi Muslim itu untuk mengisi Imam Khotib di masjid di perhutani itu. Tapi ya tidak ada hutan, katanya di kantor itulah. Itu bagi Muslim itu sudah tahu Nikono paling berkaryawan tok coro Ahlul Jum'ah itu enak. Jadi yang 40 itu yang namanya Ahlul Jum'ah itu 40 itu kan mustautin dan mukim. Santri yang datang itu enggak mustautin tapi mukim. Kalau mukim tetap dia kewajiban Jumatan, tapi tidak mengesahkan Jumatan. Kalau Syafi'i ya. Jadi kalau mungkin mustautin dia kewajiban Jumatan, tapi juga mengesahkan Jumatan. Nah, ini mungkin yang mustautin. Jadi kalau santri itu kan bukan asalnya situ.
Kalau mustahil ya kalau menurut saya berarti kan dia domisili di situ, KTP-nya yang kono. Kalau misalnya Masjid UI ngadopsi khotib dari Kartosuro misalnya datang ke sini, imam khotibnya ini dia bukan mustahil, dia tidak mengesahkan Jumatan karena bukan termasuk ahli Jumat, maka boleh saja imam khotib itu untuk Jumatan di situ bertugas dengan syarat Jumatannya itu sudah sah, pelaksanaan Jumatannya sudah sah. Artinya apa? Sudah mencukupi kriteria syarat sahnya Jumatan. Tidak memenuhi kriteria itu. Kalau belum memenuhi kriteria, tidak boleh. Jadi tidak masalah. Misalnya harus impor imam khotib dari daerah lain itu tidak masalah. Nah, jadi yang perlu diperhatikan. Jadi bagi Muslim itu tahu ini ambil Jumatnya belum syarat. Terus tempatnya juga kalau sapi nggak punya syarat. Kono enak jadi enak karena tidak ada darurat syar'i. Berbeda ketika ada darurat syar'i, ketika tadi yang diceritakan zamannya COVID ya. COVID. Saya tuh tahu pernah itu datang ke kantor BCNU diminta untuk imam khotib di mesnya persis mesnya persis ya. Kalau syaratnya tempat sudah menjadi syarat, yang penting kan di bangunan ya, ada bangunan, tidak harus masjid kan, boleh nanti yang penting di satu bangunan. Di situ tempatnya di pemukiman warga, dan pemukiman warga ini memang dalam kepemerintahan, jadi negara lah. Nah, itu kan sudah menjadi syarat. Tapi ada syarat-syarat yang nggak terpenuhi. Kalau misalnya ada masjid kan tetap di situ kan ya. Tapi karena ini ada darurat syar'i, karena si pemain ini nggak boleh keluar karena darurat syar'inya itu penyakit. Ini ya berbeda. Jadi di situ bukannya tapi kan diperbolehkan karena ada sesuatu. Nah ini jadi banyak muslim ketika tahu, dan beliau itu jawabnya begini, hanya menerangkan corongnya imam ini, corongnya imam ini, menghadapi ini, menghambari ini, ya apa-apa, nah itu namanya apa-apa. Tapi yang mengatakan sebagai sing tugas lion. Jadi saya diceritanya begitu seperti itu, berarti kan beliau itu melarang saya. Inilah kehati-hatian ulama. Tidak langsung kehati-hatian di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Nah, syarat sahnya lagi sholat Jumat ini kan di waktu duhur ya. Waktu duhur itu kapan? Zawalus syamsi. Zawalus syamsi itu sudah dijelaskan. Tapi di waktu istiwa khusus di hari Jumat itu boleh diadani. Nah, di sini ada perkara adat. Masjidmu adanya sepisah atau sepidur. Itu kalau zaman kita tengok di zaman Rasulullah ya, itu sebetulnya ketika pada zaman Rasulullah adanya itu ya ketika khotib sudah naik terus diadzan. Kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar masih seperti itu, zaman Sayyidina Umar seperti itu. Lah ketika zaman Utsman ini ada dua adzan itu maksudnya begini. Jadi duduk Jumatan ini adanya loro itu enggak. Jadi maksudnya begini. Adzan pertama hari Jumat itu ketika sudah masuk waktunya sholat itu sebagai al-i'lam, sebagai pemberitahuan. Al-i'lam lidukhulil waqti sholatil mafruḍah. Supaya apa? Supaya orang-orang itu tahu
dan ini sudah masuk waktunya sholat, diberitahu dengan adzan telah masuk waktunya sholat fardu, maka gitu teko. Nah, wis teko kabeh. Wayah mulai terus di khotib juga. Nah, kalau di pelaksanaan sholat Jumat kayak di Masjid Agung atau cara-caranya ulama-ulama dahulu itu kan tidak hanya memperhatikan wajib, syarat, sah, rukun, sunnah, bahkan adat. Kalau saya disampaikan itu juga termasuk ada adat-adat. Dan munggah ke khotib itu ono adat, munggah ke khotib itu ono sunnah. Maka di situ adanya muadzin yang bertugas munggah ke khotib, yang isinya tadi memperingatkan kepada para jamaah, ya ma'asyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terus angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Angsitu nek ngono sapa sira kabeh wasma'u romono sira kabeh, ati'u dan taat kabeh. Jadi peringatan hadis jadi dibacakan baru didongani. Ini ada sunnah-sunnah. Nah, adat pertama ini untuk memberitahukan kepada warga supaya segera datang. Nah, nak wis kumpul, berarti kan wis terpenuhi syaratnya. Nah, nabi khotib munggah diunggahke, kalau khotib munggah wis didongani, terus uluk salam, tapi lega ada. Nah, adat yang untuk sebelum khutbah itu sunnah, ada, bukan suatu kewajiban, sunnah. Ya termasuk adat sunnah di adat. Jadi berbeda ketika Jumat itu adat yang pertama ini untuk mengumpulkan orang, memberitahukan, ya alam itu di waktu sholat Jumat itu mengumpulkan orang, memberitahukan habis. Kemudian yang adat kedua ini ada untuk angkat khotib. Ya, ini jadi di waktu zuhur itu. Nah, kalau seandainya Jumatan ini tidak dilakukan di waktu zuhur, maka tidak sah. Atau mungkin belum selesai sholatnya wis mlebu asar. Mesti misal orang ngerti krono apa udan apa-apa, atau mungkin kalau misalnya sholat Jumatnya nanggor asar, misalnya kalau di situ tadi sudah diterangkan sama Yason, kaitannya dengan makmum masbuk. Seandainya nanggor asar kok sudah menangi 1 rakaat, maka sah, Jumatannya sah. Jadi 2 rakaat, Jumatannya 2 rakaat loh. Kalau nanti nanggor asarnya sudah rakaat yang kedua dan bangun dari rukuk, istidal, maka Jumatannya sah tapi disempurnakan menjadi apa? 4 rakaat. Jadi seperti makmum masbuk misalnya, dia datang terus isi, walaupun dia nggak menangi khutbahnya, tapi isi menangi sholatnya 1 rakaat. Dia nambah 1 rakaat, tapi menanginya di rakaat yang kedua, misalnya imamnya masih posisi ruku, dia masih menangi 1 rakaat, nanti nambahnya 1 rakaat. Tapi tak tekone imam wis tangi saka ruku, wis napa iktidal apa meneh wis sujud atau wis tahiyat di rakaat yang kedua, maka makmum masbuk ini sah. Akan tetapi nambahnya itu 4 rakaat, enggak 4 rakaat, maka dihitung dia dulu. Jadi seperti itu. Maka Syekh Habibi Muhammad bin Ahmad As-Satiri di dalam kitabnya Syarah Yaqut, dia mengatakan, "Falau dzakal waktu akhrafu bidzuhri walau harajal waktu wa hum fiha atimu dzuhran wujuban fal bila tasjidin niyah." Jadi
Ketika menangine zuhur, menanginya waktu takbiratul ihram, ya dia belum keluar. Kalau misalnya sudah masuk, ya sempurnakan 4 rakaat itu. Nah, terus yang tadi di pemukiman, syarat yang kedua berada di pemukiman. Sebagaimana Abu Hamid Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali Al-Syafi'i dalam kitabnya Al-Wasit mengatakan wala yustaratu ayyam al-jum'ah bi ruknin aw masjidin bal yajuzu bi sahra. Imam Ghazali mengatakan Jumatan ini tidak disyaratkan dilakukan di suro atau di masjid, bahkan boleh di tanah lapang apabila masih tergolong bagian daerah pemukiman warga. Tapi ini misalnya orang yang masjid kepeksonan kono, tapi aja jarak. Wah, ini ngedake Jumatan di lapangan kene, padahal masjid ono masjid kosong, malah raksasa. Nah, jadi harus ada ininya lah, kemaslahatan. Terus tadi sudah disampaikan sama ya Asom, rakaat pertama Jumatan ini harus dilaksanakan secara berjamaah. Di syaratnya apa? Jumatan itu kan berjamaah. Kayak berjamaah itu nggak sah. Ya minimal di rakaat pertama. Artinya dia menangi rakaat pertama. Kalau rakaat pertama, sah rakaat. Tidak boleh dia sebagai munfarid orang jamaah, tidak boleh, tidak bisa, tidak sah, harus berjamaah. Walaupun dia menangi nego rakaat toh, nanti bisa diselesaikan sendiri. Dan jamaah sholat Jumat ini adalah orang-orang yang wajib atau yang mengesahkan Jumatan. Itu syarat sahnya Jumatan, yaitu 40 kalau Imam Syafi'i termasuk imam itu. Yang penting tidak harus imam, yang penting itu jamaah. Kasusnya tuh saya tuh sering begini. Biasanya dulu saya pada masjid-masjid yang adanya satu, masjid-masjid yang adanya satu, jadi nggak mengumandangkan adzan untuk iklam, ya, untuk memberitahu masuk waktunya sholat. Adanya cuma ketika munggah ke khotib. Itu saya sering datang, padahal itu sudah jam 12. Jam 12 kurang. Aku orang munggah-munggah, nanti sok awal ingat kok begini atau belum jam ini. Lu tak teni, sengaja lu tak teni. Sholat kadang kalau sholat sunnah aku tak tambahi. Sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah enggak cuma 2 rakaat, tak tambah 2 rakaat. Jadi qobliyah dulu atau qobliyah Jumat kan 4 rakaat. Ya hanya 2 4 rakaat. Ini tak tambah. Guru tak ketok guru. Genep-genep iki. Jadi nganti jamaah ingat khotib wis apa durung. Karo delok jam ngono kuwi. Bagi kula ngerti terus gede delok jam iki. Iki nyindir kula. Jam 12 kurang 5 menit. Tapi tak delok. Akhirnya gimana? Ya wis kepaksa munggah. Dan ketika imam atau khotib sudah naik, berarti ini kan Jumatan sudah sah. Tapi kalau syarat sahnya belum terpenuhi karena jamaahnya belum datang, dan terus piye mau sholat orang dan dimulai. Ternyata bargene wis tengah-tengah khutbah, wis meh khutbah kedua wis meh lungguh di antara khutbah full. Berarti kan acara Imam Syafi'i ketika imam atau khotib ini sudah naik, ini kan belum sah. Gitu? Belum sah. Nah, maka solusinya saya pernah diskusi dengan Gus Ahli. Iya, solusinya. Nah, khutbah itu kan harus berbahasa Arab. Syarat ya, nanti syarat khutbah. Khutbah itu harus berbahasa Arab. Dan khutbah itu harus terpenuhi syarat dan rukunnya khutbah. Nah, sunnah kalau adab kan itu mengikuti. Ini maka itu. Nah, maka untuk mengesahkan karena tadi belum sah, itu saya punya solusi.
Solusi itu sebelum khotib ini duduk di antara dua sujud, rukunnya diwaca. Berarti kan mbak ini memang menurut Syekh Habib Bakar Sato itu juga termasuk Imam Ghazali. Ini juga kalau terjadi kasus-kasus seperti itu, misalnya di dalam khotibnya batal ngentut misalnya, atau misalnya ada sing keliru, itu kan kudu dibalik. Tapi kan balik. Nah, materi isi itu kan hanya sekedar kan ya. Hanya yang penting kan syarat rukun yang harus diperhatikan seperti itu, syarat rukun itu. Nah, maka untuk mengesahkan solusi seperti itu. Ini banyak loh. Terus ya kalau kita betul-betul teliti, saya tuh ingat almarhum Kiai Abdul Saat itu, waktu beliau itu baru datang ke Solo, ya kan aslinya kan khusus loh, terus itu Pekalongan dibawa ke Solo nama almarhum Kiai Adib Zain. Ya, di sini juga masyhur. Beliau pas awal-awal datang melihat masjid-masjid di Solo ragu Jumatan. Jadi kalau mau Jumatan dia pilih-pilih. Saking ngati-ngatinya beliau. Jadi nak Jumatan Masjid Al-Mu'ayyad terus. Dia mampu masjid, yaitu Masjid Jannatul Firdaus. JNF itu nggak digunakan Jumatan karena dia tahu. Tapi kalau tahu ya tak teliti, tak observasi. Alasan kebanyakan masjid-masjid yang mendirikan Jumatan di Solo ini kebanyakan itu karena apa? Betul, income. Karena kekurangan itu. Karena Jumatan itu bisa menghasilkan. Tapi ya memang kalau kita beracu kepada pendapat lain itu boleh-boleh saja. Ya sekono nak cara kula amane ngono. Amane ngono ya enggak apa-apa. Nah, jadi itu. Jadi solusinya ketika kurang terpenuhinya, karena di Abu Bakar Sato juga memperbolehkan di kitab Jamu Risalatain ya. Qala al-Jamal al-Hafsifal ila al-Ami ayyuqallidu bi qalbi man yaqulu min ashabi Syafi'i fi qomatihi atau. Jadi di kalangan ashabu Syafi'i, santri-santri Imam Syafi'i itu juga terjadi ikhtilaf antara jumlah pelaksanaan jamaah sholat Jumat, rolas ora apa-apa, 4 ora apa-apa. Nah, tidak jadi masalah ini di dalam risalah Jamaah Risalah dan Syekh Habib Bakar Sato, Syekh Anatul Thalibin itu juga mengatakan. Tapi kan ini untuk alternatif saja. Jadi jangan langsung, ya sebaiknya ya yang utama dulu. Itu. Kemudian tadi tidak didahului barengan dengan Jumatan yang lain ya. Jadi didahului Jumatan yang lain kalau nanti didahului Jumatan yang lain dalam satu desa. Jadi kan yang jadi pertanyaan ini kan jaraknya sepiro. Kalau dalam wilayah-wilayah dulu ketika para ulama membatasi wilayah itu kan mungkin berbeda dengan wilayah di sini kan. Ini juga diambil urufnya, umumnya. Jadi umumnya sekiranya misalnya negara wilayahnya desa, perbatasannya desa ke perbatasannya kecamatan. Nah, atau boleh juga satu desa ada 2 masjid Jumatan semua, tapi masjid yang lamanya sudah terpenuhi tidak muat. Nanti kalau dulu di daerah Lawean atau Mangguyudan itu kan masjidnya ya Masjid Tegal Sari itu. Masjid Al-Mu'ayyad belum didirikan Jumatan. Masjid Al-Mu'ayyad didirikan Jumatan kalau nggak salah itu di tahun 74 atau karena Mbah Yai Mansur Pokongan Gawi nih Mbah Umar iki tempat sholatmu ning pondok iki dadekno masjid wae jeneng ngono Al-Mu'ayyad. Jadi kuat ya, baru pertama itu karena apa? Beliau tahu di Tegal Sari itu sudah terpenuhi. Tapi kalau diukur wilayahnya, misalnya batasan-batasan itu wilayahnya kelurahannya kan sudah berbeda. Tegal Sari itu kelurahan Bumi, Al-Mu'ayyad itu kelurahan
kelurahan Makuyudan. Tapi etane Makuyudan ini ono anur. Dia Jumatan. Jadi ya wah lah ya. Jadi ini masih ikhtilaf ya, masih perbedaan pendapat ya. Jadi ono lah. Nah, tapi dulu Masjid Muslim Todipat pengen ngedeke tapi kiai-kiai ini boten merestui, jadi ora sido, ora wani. Ya kuwi pengine kuwi dinono income ini. Nah ini. Nah, Jumatan kalau terjadi demikian, nanti Jumatan yang pertama kali takbiratul ihram ini yang sah. Sedangkan yang kedua ini enggak sah. Apabila takbiratul ihram bersamaan, maka kedua Jumatan itu tidak sah semua. Ini menurut Imam Syafi'i. Jika terjadi semacam itu, maka ya beliau satu ya karena tahu ya beliau meragukannya dalam masalah itu. Ini banyak ya di kita itu kurang memperhatikan dalam hal itu. Alhasil anak usral isma ayat al-majhul bita'adud ibadil al-makan al-kital bainahum. Syekh Habib Bakar Sato itu memberi kesimpulan. Jadi sulitnya mengumpulkan jamaah Jumat yang memperbolehkan terbilangnya pelaksanaan Jumat ada kalanya karena faktor sempitnya tempat. Maka ikhtilaf di antara atau di penduduk daerah atau jauh tempat sesuai dengan syarat. Kemudian didahului dengan 2 khutbah. Nah, jadi Jumatan itu sah harus didahului dengan 2 khutbah. Bagaimana istiqamah Nabi Dawud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena yang tubuh qa'iman summa yajlis summa yaqumu fakhutbah qa'iman. Berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi, melanjutkan khutbah. Jadi yang memisahkan 2 khutbah itu dengan duduk. Berarti katakan 2 khutbah. Nah, kalau khutbah Jumat itu harus berkhutbah. Saya tuh pernah makmum sing imam, tapi ini bukan sholat Jumat ya. Sing imam itu siapa? Alumni Mesir, Pak Sriyoyo. Wah, ini khutbah kursi sitok orang yang khutbah kedua. Ya untung gue Riyoyo karena sunnah. Tapi kalau Jumatan ini harus. Selanjutnya syarat khotib. Syarat khotib nanti masuk juga di dalam syarat-syarat khutbah. Syarat khotib yaitu ada kudu laki-laki, terus merdeka, balik, dan seterusnya. Nah, termasuk nanti masuk di dalam syarat-syarat khutbah. Syarat-syarat khutbah ini ada 12, ya, termasuk khotib itu. Yang pertama ya laki-laki ya, laki-laki. Jadi tidak boleh, terus misalnya khotibnya perempuan tidak boleh, tidak sah. Syekh Al-Quyubi di dalam Hasyiah Al-Quyubi Syarah Al-Mahali dia mengatakan pada lagi Syarah Mahali itu ada 20 pendapat, kadang 24 pendapat, kadang sampai 30 pendapat dalam Syarah Mahali, Hasyiah Mahali Al-Quyubi. Jadi Syekh Al-Quyubi ini mengatakan bahkan di sini dikatakan wa yustaru qaulul khatib dzakar, laki-laki. Au kanu tasi imam li qaumi kama qala Asy-Sya'rani. Jadi khatib ini harus laki-laki, orang yang sah menjadi imam bagi jamaah. Sebagaimana yang dikatakan Asy-Sya'rani, dan dibuat pegangan buat Hujjah Syekh Jayadi. Syarat ini berlaku juga selain khutbah Jumat. Sebagaimana syarat khutbah harus juga diperdengarkan, didengar jamaah, serta syarat harus berbahasa Arab. Nah, akhirnya diterjemahkan, tidak apa-apa. Yang penting bahasa Arabnya enggak rukunnya yang harus berbahasa Arab ini tidak rukun. Dan yang kedua, khutbah harus diperdengarkan dengan jamaah Jumat yang mengesahkan.
Jadi jamaah Jumat yang mengesahkan yang 40 itu mungkin mustawati laki-laki ini harus mendengar. Mengatur ya. Yang penting kerumuh itu enggak ada. Yang penting kerumuh buku atau yang penting kerumuh harus diperdengarkan. Tidak harus setor. 40 ini yang syarat ya, diperdengarkan. Nah, khutbah disyaratkan harus dengan suara yang keras, sekiranya dapat didengar oleh jamaah Jumat yang mengesahkan pelaksanaan Jumat. Di setiap muslim yang balik, berakal, merdeka, laki-laki, yaitu mukim dan mustawtin, ini ahlul Jumat. Di sini di Ashabus Syafi'i antara Ibnu Hajar dan Imam Romli ini juga ada perbedaan. Ini ulama mengenai standar memperdengarkan khutbahnya. Ini ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Ibnu Hajar ini harus diperdengarkan secara nyata, sehingga seandainya ada suara-suara yang menghambat, jamaah misalnya rame atau jalan mobil lewat, nah ini menurut Imam Ibnu Hajar sah. Sedangkan menurut Imam Romli cukup mendengarkan secara hukum saja. Maksudnya khotib cukup membaca khutbah sekiranya didengar jamaah, meski tidak mendengar karena keramaian menghambat perdengaran jamaah. Namun andai kata tidak ada penghalang, jadi tetap di masjid ya. Tidak ada yang menghalang itu tetap sah. Bagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad As-Satiri di dalam kitabnya Syarah Yaqut An-Nafis wa min syurutil khatib khutbatan ayas ma'ahuma arba'una mimman tan'aqdu bihim al-jum'ah wa khilafi Hajar wa Romli. Kemudian termasuk syarat khutbah khatib harus suci dari 2 hadas. Itu jelas ya. Khotib harus suci dari najis, itu jelas. Jadi misalnya ngentut dan batal, ya, untuk digantikan nggak boleh, gantikan. Khotib harus menutup aurat. Jadi syarat keempat, 5, 6 ini ditetapkan karena mempertimbangkan bahwa khutbah Jumat ini menempati pada posisi 2 rakaat sholat. Jadi dua khutbah ini seperti tambahannya 2 rakaatnya kalau kita mengerjakan sholat zuhur. Itu kan 4 rakaat, Jumat kan 2 rakaat. Jadi posisinya 2 khutbah ini seakan-akan seperti 4 rakaatnya sholat zuhur. Maka persyaratannya itu sama sebagaimana syarat sahnya sholat. Ya, suci ya untuk aurat ya, suci hadas. Nah, ketika khotib batal misalnya, itu ngentut atau lali mau burung wudu terus kemutan, bagaimana solusinya? Diperbolehkan untuk mengganti dirinya dengan salah satu jamaah yang hadir, boleh. Dan pengganti khotib tersebut boleh meneruskan bacaan khotib dari awal, tidak harus diulangi. Kalau langsung ada pengganti dan tidak ada pemisah yang lama. Jadi nak wis suwi, ya baleni nih. Pemisah lamanya sesuai standar atau huruf keumuman, atau sekiranya bacaan khotib pertama dan kedua ini ya orang suwi langsung digenteni. Pada ngenteni wudu, nah ngenteni wudu kesuwen toh, dan baleni. Tapi kalau bisa, makanya masjid-masjid itu kalau bisa harus ada cadangan khotib. Cadangan khotib itu bukan berarti ketika khotibnya nggak hadir, di cadangannya. Tapi ketika khotib hadir pun sop depan ini ada salah satu yang memang mampu. Minimal ini rukunnya terbacakan Pak Wisma. Rukunnya terbaca materi juga diwacake ayat atau hadis.
kita sunah nol ya apa-apa. Seperti itu. Jadi yang diutamakan sahnya dulu sebelum materi. Materi itu kan juga sunah-sunahnya orang itu ngalor ngidul kan ya. Materi khutbah itu isinya ngalor ngidul malah makruh. Nah, itu kan diarahkan yo takwa, keimanan, fadhilul amal, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi yang simple, yang ringkas, yang apa orang dhuwur-dhuwur materi ini, khutbah materi ini tasawuf misalnya. Wah, lu kabeh. Kamu mah harus mangan. Syekh Muhammad Abdullah Al-Jordan di dalam salah satu kitabnya Al-Fatah Al-Alam, beliau mengatakan, wa man ahdatsa fi asna'il khatib aw ba'daha wastalafa qabla tulil fasli min baini ala fi'li min hadril jazim. Khatib yang berhadas di pertengahan khutbah batal atau setelahnya dan menggantinya dengan jamaah yang hadir dan ia meneruskan bacaan khutbahnya sebelum melewati fasal pemisah yang lama, maka diperbolehkan. Boleh dirasa balik. Begitu pula Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani di dalam kitabnya Nihayatul Zaid, dia mengatakan kalau ada fi asna'il khutbah istanafaha wa istaqbal hadas wa qasrul fasl li ana ibadah wahidatun fala tu'addi bi tawhidatain. Apabila khatib berhadas di pertengahan khutbah, ia wajib mengulangi khutbahnya setelah dia bersuci. Nah, orang digenteni. Jadi misalnya khatib orang digenteni hadas, terus kan wuduset toh, wah jamaah yang ngenteni. Baleni. Cara Imam Nawawi Imam Nawawi Al-Bantani. Meskipun hadasnya itu tidak disengaja dan pemisahnya sebentar. Misalnya sebentar. Kalau khutbah tetap khotib itu balik. Sebab khutbah ini adalah satu bentuk kesatuan ibadah, maka tidak dapat dilakukan dengan dua kali bersuci seperti halnya sholat. Jadi khutbah Jumat itu ya jenis sholat. Misalnya jenengan kulo sholat tengah-tengah sholat batal. Itu kan yang balene sekawal tuh tak gerote kita mulai khutbah juga seperti itu. Tapi kalau digenteni orang lain, ya seperti hanya sholat, imamnya batal, mundur, makmum yang bunyi kan maju toh, terus di dalam khutbah juga seperti itu. Karena kapasitas khutbah ini seperti sholat. Tapi kalau yang bertugas khotib itu tadi yang berhadas, maka harus diulang. Karena satu paketnya seperti itu, tidak ada khutbah itu dua kali bersuci kan. Harus satu kali bersuci dan itu untuk satu khutbah. Seperti satu kali bersuci untuk satu sholat. Akhirnya lagi. Ini dalam kitab Nihayatul Zaid. Kemudian syarat yang ketujuh, khutbah harus dilakukan dengan berdiri seperti halnya sholat. Tapi orang mampu juga kalau lungguh apa-apa. Orang meneh kalau turun ya apa-apa. Turun ora turu. Turun ya turu miring. Tapi kita betul-betul dengan begitu. Nah, bagi khotib yang tidak mampu berdiri tetap sah bertindak sebagai khotib. Saking orang ini petugas liyo, si iso begitu. Walaupun dia tidak mampu melaksanakan khutbah dengan berdiri, namun lebih utama adalah digantikan orang lain yang mampu berdiri. Maka Syekh Nawawi Umar Al-Bantani di dalam kitab Nihayatul Zaidnya dia mengatakan wa qiyamu qadir fihi ma jami'an fa in ajaza anhu khataba jalisan walau ma'a wujudil qadir wal ula lil ajiz al istinabah. Disyaratkan berdiri bagi yang mampu. Kalau ini sholat di keseluruhan dua khutbah. Kalau khutbah kedua orang mampu, dari sing lungguh ya apa-apa. Tapi ini syarat. Jika tidak mampu berdiri maka cukup berkhutbah dengan duduk. Meskipun ditemukan orang lain yang mampu berdiri. Jadi misalnya di khutbah kedua orang mampu berdiri, orang saat digenteni, terus kemauan. Nah, tapi yang lebih utama bagi yang tidak mampu adalah pengganti
orang lain. Syekh Muhammad bin Umar Ahmad As-Satiri dalam kitabnya Syarah Yaqut An-Nafis dia juga mengatakan fa'in ajaza khotbah jalisan fa'in ajaza ittija'a wal ula law istiqlal. Jika tidak mampu berdiri maka cukup berkhutbah dengan duduk. Jika tidak mampu duduk maka berkhutbah dengan posisi tidur kiri. Yang lebih utama bagi yang tidak mampu adalah menggantikan dirinya dengan orang yang jadi golek wae. Terus yo khotibnya yo ngajari nek wis ora mampu ya gelem diketeni. Kalau ya. Syarat ke-8 disertai duduk di antara dua khutbah. Ini disunahkan kadar pemisahnya dua khutbah ini sekiranya cukup membaca surat Al-Ikhlas. Di sini ada ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan di masjid-masjid ini. Ketika duduk di dua khutbah Jumat kan dilaksanakan kan 2 kali terus di antara pemisahnya duduk. Nah, standar minimal duduk 2 khutbah ini adalah kadar minimal tumaninah di dalam sholat. Itu sekira cukup untuk membaca subhanallah. Bagi khotib yang tidak mampu berdiri, terus pemisahnya, misalnya khotibnya lugu, padahal kan yang memisahkan 2 khutbah ini kan duduk loh, namun khotibnya lugu. Nah ini durasinya mengambil 1 nafasan minimal. Demikian pula bagi yang mampu berdiri namun tidak mampu duduk untuk memisahkan antara 2 khutbah, jadi ngadep terus mereka lugu misalnya. Ini pemisahnya gimana? Nah, yo seminimal tumaninah sholat. Tapi sunnahnya kadarnya itu ya sekiranya maca surat Al-Ikhlas, atau yang sangat dianjurkan bagi khotib duduk di antara 2 khutbah ini dengan sejenak ini adalah dengan sholawat. Maka untuk memisahkan ini muadzin itu sholawat. Nah, ini kadang-kadang kan guru menonton ya, teman-teman kabeh. Jadi karena sholawat apa? Sholawat itu mungkin tahu doa, pembukaannya doa. Di dalam duduk di antara 2 khutbah ini kan maqam untuk akul istajabah. Jadi tempat doa yang mustajabah. Nah ini Syekh Nawawi bin Umar Al-Battani juga mengatakan julus subainoma bitumaknya jadi julus di wujuban, wajib. Jadi pemisah 2 khutbah ini yaitu sebagai tumakninah menurut Syekh Nawawi bin Umar Al-Battani dalam Nihayatul Syekh. Terus syarat yang ke-9 harus bersinambungan antara rukun-rukun, mualah. Kalau bahasa fikihnya itu mualah. Jangan suwi. Jadi antara khutbah pertama, khutbah kedua, antara adzan karo khutbah, dan antara khutbah dengan sholat. Ya. Jadi harus bersinambungan. Syekh Sulaiman Al-Bajuri mengatakan wa bila baina wa baina arkan wa baina huma baina sholat la yaqta'uha al-wa'd wa itala lahu masalil khutbah wal khutbah tawil sahih. Disyaratkan terus menerus mualah di antara 2 khutbah, di antara rukun-rukunnya dan 2 khutbah dan sholat Jumat. Ucapan di antara rukun-rukunnya maksudnya ini tidak memutus syarat kesinambungan. Terus mau idahnya khutbah, jadi isi materi khutbah itu kan jenengannya mau idah. Jadi rukun khutbah kalau mau itu gitu. Mau idahnya nasihat, mau itu nasihat. Durasinya ya kemaslahatan khutbah, kemaslahatan jamaah, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ini di dalam Hasyiah Al-Bujaimi ala Fathil Wahhab. Kemudian syarat ke-10 terus menerus antara khutbah dan sholat. Jadi kesinambungan tidak ada pemisah, juga mualah. Rukun antara rukun juga mualah, bersinambungan antara khutbah dengan sholat juga mualah, tidak ada pemisah.
Disertai duduk di antara dua khutbah, ampun. 9 terus menerus di antara rukun, 10 antara khutbah dan sholat Jumat, 11 khutbah harus berbahasa Arab. Jadi yang dimaksud khutbah bahasa Arab itu rukun-rukunnya itu alhamdulillah, sholawat, kitabullah, terus apa, surat, ayat itu nanti masuk di dalam rukun-rukunnya. Jadi Syekh Abu Bakar Sato di dalam kitabnya I'anatul Talibin wasatu bi ma'arabiyah al-itba' as-salatu wal qalam, disyaratkan ada dua khutbah memakai bahasa Arab. Maksudnya hanya rukun-rukunnya saja, seperti keterangan yang ada di dalam kitab Al-Kufah, karena mengikuti ulama salaf dan khalaf. Syekh Ibnul Qasim juga menulis kewajiban memakai bahasa Arab terbatas untuk rukun-rukun khutbah, memberi kesimpulan bahwa selain rukun-rukun khutbah, yaitu materi mauidahnya diucapkan dengan bahasa selain Arab, ini tidak mengganggu, tidak termasuk memutus mualah antara rukun dengan yang lainnya, atau antara rukun dengan rukun berikutnya. Nah, soalnya ini mauidah, ini enggak termasuk memutus. Jadi rukun-rukunnya kan harus mualah, ya kan, diselingi kan materi khutbahnya itu kan. Nah, ini tidak termasuk pemisah, enggak apa-apa. Terus yang ke-12, khutbah dilakukan di waktu zuhur. Terus lanjut rukun khutbah ini sebagaimana yang sudah kita ketahui, ini ada kira 6 atau 5. Nah, ya hamdalah yang pertama, baca hamdalah. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu mensyaratkan membaca hamdalah. Jadi dikatakan yustaratu qawlu bilafzi Allah bilafzil hamd wa ma istaqa minhu kama alhamdulillah au ahmadu au ahmadu Allahu ahmadu au lillahi ahmadu au ana hamid lillah faqad alhamdulillah wa syukurillah wa nahwiha fala yakfi. Jadi ada persyaratan ketika berkhutbah, karena alhamdulillah ini adalah rukun. Juga seperti halnya kita sholat, baca Fatihah itu rukun, ini juga harus hati-hati. Dan disyaratkan ada pujian kepada Allah dengan menggunakan kata-kata atau lafaz harus stop. Misalnya lafaz hamdun, atau lafaz-lafaz yang satu akar kata seperti alhamdulillah, atau lafaz hamdun, lafaz alhamdulillah, ahmadullah boleh, Allahu ahmad lillahil hamdu boleh, ana hamidullah boleh, dan sejenis itu sebagai ungkapan rasa syukur. Tapi tidak mencukupi jika pelafatan alhamdulillah ini dengan namanya Allah yang lain. Misalnya alhamdulillahirrahman. Nah, ini gak cukup. Ini lagi rezekinya serat alhamdulillahirrahman. Misalnya enggak sah ini. Ya, ini enggak sah. Atau dengan yang lainnya, ini belum memenuhi syarat sebagaimana di dalam kitab Minhajul Qawi. Kemudian rukun yang kedua adalah membaca sholawat. Ini juga ada persyaratan di dalam baca sholawat. Ya. Baca sholawat ini tidak boleh dengan isim dhamir, harus dengan isim dhamir. Muhammad, Rasul, misalnya as-salatu ala nabi, ana musallin ala Muhammad, ana usalli ala Rasul. Syekh Mahfud At-Turmusi beliau mengatakan ya ta'ayyanu dhu'uha ay madah as-salah ma ismu dhahir
min ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifatnya membaca sholawat ini tertentu, ditentukan, yaitu komponen kata yang berupa as-sholat beserta isim dhamir. As-sholatu ala Nabi Muhammad, tidak shollallahu alaihi, enggak boleh shollallahu alaihi, enggak boleh. Nah, ini berarti contoh-contoh misalnya shollallahu alaihi, ar-Rahman, pokoknya dhamir juga mencukupi. Terus dengan kata-kata Muhammad. Tapi di sini ada ikhtilaful ulama. Syekh Mahfud At-Turmuzi dalam keabsahan baca sholawat Nabi dengan kata ganti isim dhamir. Ini pengecualian. Fakharaja sallallahu ala Muhammad wa rahimallahu Muhammad wa sallallahu alaihi wa layakfi. Mengecualikan sallallahu ala Muhammad, rahimallahu Muhammad, dan sallallahu alaihi. Jadi maka yang terakhir ini tidak mencukupi. Nah, sallallahu ala Muhammad boleh, rahimallahu Muhammad boleh, tapi sallallahu alaihi ini tidak boleh, yang mencukupi, belum kuat. Ini pendapat yang muktamad. Tapi berbeda dari ulama yang menilai cukup, meskipun didahului marojitnya zahir. Jadi ada marjitnya, ada kembalinya, terus terakhirnya. Nah, pendapat al-muktamad tersebut senada dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, Syekh Khotib, Syekh Romli, dan lainnya. Dan pendapat yang lemah mencakup penyebutan dhamir adalah pendapat sekelompok ulama Yaman, di antaranya Syekh Ahmad bin Muhammad An-Nasiri dan Syekh Husain bin Abdurrahman Al-Ahdadi. Ini dalam kitabnya Hasyiatul Muzi. Ini orang termas ini ya, Syekh Mahfud, luar biasa ini. Yang penting itulah. Kemudian yang ketiga, wasiat dengan ketakwaan di kedua khutbah. Nah ini taqwa. Syekh Al-Bajuri dalam kitabnya Summal Wasiat Taqwa wa Ta'at Tuhan. Jadi berwasiat ketakwaan, tidak ada ketentuan khusus dalam redaksinya. Berbeda dengan hamdalah, berbeda dengan sholawat. Jadi redaksi ketakwaan itu tidak ada ketentuan. Ini sebagaimana Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyah Al-Bajuri ala Nil Qasim. Ini mengatakan tidak ada ketentuan. Yang penting di situ ada wasiat takwa, entah redaksinya ittaqwa haitsu atau ya ayyuhalladzina amanu ittaqunu ma'as-shadiqin, misalnya itu terserah. Boleh. Begitu pula Syekh Abu Bakar Shalto dalam Ya'atul Thalibin, juga rukun yang keempat dalam ini juga tidak ada mengecualikan ayat summa naudhur, summa abasa, karena tidak memberikan kefahaman makna secara sempurna. Di sing penting ya sing wajar-wajar taqwa wis sah. Kemudian yang kelima, berdoa untuk kaum mukminin di khutbah yang terakhir. Jadi kadang-kadang kita tuh khutbah kedua. Ini yang kurang standar menurut saya. Di khutbah kedua ini isi ceramah meneh lho. Wah, ini kadang kalau enggak umum berdosis. Saya ya bukan saya. Ini takutnya dikhawatirkannya nanti bisa memutus mualah. Bisa memutus mualah. Karena kan syarat sahnya khutbah ini antara rukun dengan rukun berikutnya kan mualah. Maka sebaiknya di khutbah yang kedua merasa ceramahnya. Walaupun itu kesimpulan, ya langsung saja full Arab. Alhamdulillah, terus sholawat, taqwa, terus dungo, terus itu. Maka di sini Syekh Zainuddin Al-Malabari, dia itu mengatakan di dalam kitabnya Fathul Mu'in Hadisi Isti'atul Talibin wal Khamis wa Du'a, akhirul lil mu'minin wa illam yahtarul lil mu'minat khilafan. Rukun kelima adalah berdoa
yang bersifat ukhrawi kepada orang-orang mukmin, meski tidak menyebutkan mukminat. Berbeda pendapat menurut Imam Al-Adra'i, meski dengan kata semoga Allah merahmati kalian, demikian pula dengan doa ya Allah semoga Engkau menyelamatkan kita dari neraka, jadi ditambahin lagi. Tapi intinya kan Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, walaupun kalau sing teko ora nek sing wedok ndak apa-apa. Terus kalau ditambahin doa-doa Allahumma fa'nal bala apa, kalau misalnya dungomne get jaluk bojo meneh, ya ini wong akeh. Robbana hab lana min azwajina, ora min zauji, tapi min azwajina. Syekh Abu Bakar Sato juga memberikan doa akhiru fala